Shalom, selamat siang teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali lagi bersama saya Angela Nailan dalam channel Divine Love. Teman-teman, kali ini saya akan men-sharingkan kesaksian sebagian dari pengalaman hidup saya. Saya anak pertama dari sebuah keluarga. Latar belakang pernikahan orang tua saya, pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua, khususnya dari pihak ayah saya. Nenek dari pihak ayah saya benar-benar menolak keberadaan ibu saya. Selama 14 tahun kami menjalani proses Tuhan yang begitu kuat. Nah, teman-teman, saya mendapatkan imbas dari pernikahan mereka yang tidak dapat diterima baik oleh nenek saya. Berjalannya waktu, karena dari awalnya ibu saya telah lebih dulu merasakan penolakan dari pihak keluarga ayah saya, akhirnya usaha untuk mempertahankan pernikahan mereka tidaklah mudah. Perselisihan, pertikaian, pertengkaran itu merupakan hal yang biasa dalam pandangan saya sewaktu-waktu. Nah, tiba puncak pada saat saya berumur 14 tahun, kedua orang tua saya mengambil jalan tengah, lebih baik untuk berpisah. Saya diharuskan untuk menjadi saksi dalam persidangan perceraian dari kedua orang tua saya. Saat itu keadaan benar-benar begitu menyakitkan, dan setelah persidangan berakhir, ibu saya pergi meninggalkan kami sekeluarga. Lalu yang paling menyakitkan lagi ketika saya melihat ayah saya dalam keadaan frustasi. Semua pekerjaan, perekonomian kami benar-benar merosot dan menurun. Ayah saya benar-benar mengalami kepedihan hati karena ibu saya telah meninggalkan dia. Saat itu keadaan saya benar-benar terpuruk. Saya mengambil keputusan untuk memberhentikan diri saya dari aktivitas persekolahan. Saya mengurung diri saya di dalam kamar selama beberapa hari. Saya tidak ingin makan, dan saya benar-benar mengingat bagaimana nasib dari kedua adik saya yang saat itu tidak lagi saya tahu bagaimana keberadaan mereka. Dan saya juga mengingat bagaimana kehidupan dari ayah saya yang telah ditinggalkan oleh ibu saya, dan kemana kepergian dari ibu saya sendiri. Nah, dalam keadaan yang sama, waktu itu saya melihat sebuah Alkitab di samping tempat tidur saya. Dengan penuh keberanian, saya mencoba untuk mengambil Alkitab tersebut, dan saya langsung membuka bagian dari Alkitab tersebut. Ketika saya buka, teman-teman, saya menemukan suatu cerita mengenai seorang Daud. Daud setelahnya bepergian dari tugas atau visi Tuhan dalam kehidupannya, ketika dia kembali dalam sebuah tempat di mana dia dan teman-teman dan istrinya berkemah, berdiam, dia melihat bahwa tempat tersebut, yaitu Siklag, telah habis terbakar oleh pekerjaan musuhnya. Secara manusia tentu Daud benar-benar merasa sakit hati. Tuhan, saya telah pergi menjalankan tugas dari Tuhan, tapi mengapa setelah saya kembali ke tempat ini, kampung saya telah terbakar, lalu tempat saya berdiam telah habis terbakar. Bahkan bukan sampai cuma di situ, bagian Alkitab juga menjelaskan bahwa istrinya dan teman-temannya, bahkan umat-umat yang lain telah habis ditawan oleh para musuhnya. Dan yang paling memberkati saya dalam bagian cerita tersebut, Alkitab menuliskan bahwa dengan penuh keberanian Daud menguatkan hatinya sendiri. Saat itu, teman-teman, saya merasa bahwa firman Tuhan ini datang dalam kehidupan saya. Tuhan, siapa lagi yang akan menguatkan ayah saya? Siapa lagi yang akan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan keadaan keluarga saya, kalau bukan saya sendiri sebagai seorang anak yang pertama? Ketika setelahnya saya membaca kebenaran firman Tuhan itu, saya menutup kembali Alkitab tersebut dan saya berdoa dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, apa adanya saya rindu keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya rindu semua yang terbaik Tuhan kembali kerjakan, Tuhan kembali mulai dari kehidupan keluarga saya. Saya yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semenjak saat itu saya mengambil keputusan saya harus menjadi pendoa bagi keluarga saya. Dan selang berjalannya waktu 6 bulan kemudian setelah peristiwa itu, ibu saya kembali kepada keberadaan keluarga kami. Mereka kembali merujuk surat pernikahan mereka, lalu mereka bersatu. Lalu ayah saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dalam sharing kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa
Dalam segala keberadaan kehidupan kita, apa yang Tuhan buat tidak pernah salah. Di balik setiap masalah kita, di balik setiap kehilangan-kehilangan yang kita rasakan, ada Tuhan di sana jika kita mau memberi diri kita sepenuhnya, jika kita mau menyerahkan diri kita untuk berharap dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Demikian sharing singkat saya pada saat ini. Semoga teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Daud setelahnya bepergian dan untuk melihat bahwa saya Angela Naiwan dalam channel di orang tua khususnya dari pihak ayah. Saat ini kembali lagi bersama saya Angela Naiwan dalam channel Divine Love.